Halo teman-teman, perkenalkan, saya Randi Merlin dari D3 Teknologi Laboratorium Medis Polkesmas. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan contoh dari beberapa jenis kata dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah kata benda. Nomina atau kata benda adalah kelas kata yang menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan. Contoh dari kata ini yaitu meja, alam, bahasa, dan lampu. Yang kedua adalah kata sifat. Adjektiva atau kata sifat adalah kelas kata yang mengubah nomina atau pronomina, biasanya dengan menjelaskannya atau membuatnya menjadi lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, maupun penekanan suatu kata. Contoh kata sifat antara lain adalah berat, cerah, dan indah. Kata kerja. Verba atau kata kerja adalah kelas kata yang menyatakan suatu tindakan, keberadaan, pengalaman, atau pengertian dinamis lainnya. Jenis kata ini umumnya menjadi predikat dalam suatu frasa atau kalimat. Adapun beberapa contoh kata kerja yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, diantaranya duduk, makan, pergi, dan bangun. Yang keempat ada kata keterangan. Kata keterangan adalah jenis kata yang berfungsi untuk memberikan keterangan pada kata lain, seperti kata kerja, kata sifat, dan kata bilangan. Contoh dari kata keterangan misalnya sangat, amat, dan tidak. Yang kelima adalah kata bilangan. Kata bilangan adalah kata yang digunakan untuk menghitung jumlah wujud, misalnya orang, binatang, barang, dan urutan dalam suatu rangkaian angka atau konsep jumlah. Kata ini sering ditulis sebelum kata benda atau nomina untuk memberikan keterangan yang berhubungan dengan jumlah atau urutan. Contoh dari kata ini yaitu 0, 1, 2, pertama, kedua, dan seterusnya. Yang keenam adalah kata ganti. Kata ganti adalah kata yang digunakan untuk menunjuk subjek atau objek tanpa harus mengulang penyebutan namanya. Kata ganti yang umum digunakan dalam bahasa Indonesia adalah dia, Anda, saya, kami, mereka, ini, dan itu. Yang ketujuh adalah kata tugas. Kata tugas adalah suatu kelompok kata dalam tata bahasa Indonesia yang tidak punya makna leksikal atau makna tetap. Contoh kata tugas penghubung atau konjungsi adalah sehingga, maka, ketika, karena, bukan hanya, melainkan, dan akan tetapi. Yang kedelapan adalah kata konkret. Kata konkret adalah kata-kata yang memiliki makna atau acuan yang bisa dirasakan, didengar, dilihat, atau dicium oleh indera kita. Dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak barang atau benda yang dikatakan konkret. Contohnya, lemari, motor, dan pohon. Yang kesembilan adalah kata abstrak. Kata abstrak adalah kebalikan dari kata konkret. Berdasarkan KBBI, abstrak adalah tidak berwujud dan tidak berbentuk. Jadi, jika kita mendengar kata tertentu yang sebenarnya sudah familiar, tapi tidak bisa menemukan wujud dan bentuknya, kemungkinan itu merupakan contoh kata abstrak. Misalnya, sedih, wibawa, dan pesona. Yang ke-10 adalah kata ilmiah. Kata ilmiah merupakan kata yang biasa digunakan oleh kalangan tertentu dalam situasi tertentu pula, seperti dalam penulisan karya ilmiah dan pertemuan resmi atau ilmiah. Oleh karena itu, kata ilmiah bersifat baku dan resmi. Kata yang termasuk contoh kata ilmiah adalah analogi, apresiasi, dan ambigu. Yang ke-11 adalah kata umum. Kata umum merupakan kata yang digunakan dalam penyusunan kalimat yang memiliki cakupan dan makna yang lebih luas dan lebar. Contohnya,
kata melihat, mendatangi, dan peliharaan. Yang ke-12 ada kata denotatif. Denotatif merupakan suatu pengertian yang dikandung sebuah kata secara objektif. Makna denotatif adalah makna yang sesuai dengan apa adanya. Contohnya adalah kambing hitam, yang bermakna sebenarnya yaitu kambing yang berwarna hitam. Yang ke-13 adalah kata konotatif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, makna konotatif adalah mempunyai makna tautan atau mengandung konotasi atau makna kias atau bukan kata sebenarnya. Contoh kalimat yang menggunakan kata konotatif yaitu pejabat tersebut mencari kambing hitam untuk mempertahankan jabatannya. Kata kambing hitam dalam kalimat tersebut bermakna orang yang disalahkan. Yang ke-14 adalah kata populer. Kata populer terdiri dari kata-kata yang mudah dipahami oleh semua orang tanpa harus ditelaah lagi arti atau maknanya, atau bisa juga dikatakan sebagai kata yang dipakai masyarakat secara umum. Contohnya, pengamatan, penghijauan, dan perpindahan. Yang ke-15 adalah kata khusus. Kata khusus adalah kata yang maknanya terbilang sempit atau tidak bisa diperluas dan seringkali dijumpai dalam penyusunan kalimat yang memiliki makna terbatas. Misalnya, dari kata umum cuaca, kata khususnya yaitu cuaca hujan, cuaca cerah, cuaca panas, cuaca mendung. Atau misalnya dari kata umum warna, kata khususnya yaitu warna kuning, warna merah, warna hijau, dan warna biru. Yang ke-16 ada kata slang. Kata slang merupakan variasi bahasa Indonesia yang tidak baku. Slang merupakan jenis kosakata yang sangat informal, yang biasanya digunakan dalam percakapan oleh orang yang saling mengenal dengan baik. Contohnya adalah kata sabi, gasken, dan kuy. Yang ke-17 ada kata jargon. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, jargon diartikan sebagai kosakata khusus yang digunakan dalam bidang kehidupan atau lingkungan tertentu. Sebagai contoh, di dunia pendidikan ada istilah peserta didik untuk menyebut siswa atau murid. Yang ke-18 ada kata prokem. Kata ini disebut juga bahasa gaul tahun 80-an. Kata prokem ditandai oleh kata-kata Indonesia atau kata dialek Betawi yang dipotong dua fonemnya paling akhir, kemudian diberi sisipan oke, seperti pada kata bapak dipotong menjadi bab, kemudian disisipi oka dan menjadi bokap. Yang ke-19 ada kata sinonim. Sinonim adalah kata yang memiliki makna atau arti yang sama. Contoh kata sinonim misalnya, berdusta sama dengan berbohong, rajin sama dengan giat, dan haus sama dengan dahaga. Yang ke-20 adalah kata antonim. Antonim merupakan kata-kata yang memiliki makna saling berlawanan satu sama lain. Antonim biasa disebut juga dengan perlawanan kata atau lawan kata. Contoh dari antonim atau lawan kata yaitu kata tinggi lawan katanya pendek, kata kaya lawan katanya miskin, dan kata gelap lawan katanya terang. Yang ke-21 ada kata homograf. Homograf adalah kata dengan tulisan yang sama namun memiliki lafal dan makna yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, contoh kata homograf adalah kata semi dengan dua makna berbeda yaitu level di atas standar dan musim. Yang ke-22 adalah kata homofon. Homofon adalah suatu kata yang memiliki pelafalan sama namun dengan tulisan dan arti yang berbeda. Contohnya dalam bahasa Indonesia antara lain jarum dengan jarum, serta rok dan rok. Yang ke-23 ada kata sinestesia. Sinestesia adalah proses perubahan makna atau metafora yang terjadi sebagai akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang berbeda. Contohnya pada kata menatap tajam. Di sini terjadi pertukaran fungsi indera penglihatan yang diwakili kata menatap dengan fungsi indera peraba yang diwakili kata tajam. Yang ke-24 ada kata polisemi. Polisemi adalah relasi makna antar kata yang sering digunakan dalam beberapa kalimat atau konteks yang berbeda.
Contohnya, kata mata yang digunakan untuk beberapa frasa atau kata majemuk, misalnya mata rantai, mata kaki, dan mata pencaharian. Yang ke-25 ada kata peyoratif. Peyoratif adalah kata atau kalimat yang mengalami penurunan makna atau suatu kata yang memiliki makna baik dan positif yang mengalami penurunan menjadi kurang baik. Contohnya, kata istri menjadi bini dan kata kakek meninggal menjadi kakek mati. Yang ke-26 ada kata amelioratif. Amelioratif adalah pergeseran makna suatu kata yang awalnya dinilai rendah menjadi lebih baik dan tinggi. Contohnya, kata bini menjadi istri, kata buta menjadi tunanetra, dan kata gelandangan menjadi tunawisma. Yang ke-27 ada kata nominal. Kata nominal merupakan kalimat yang predikatnya berupa kata benda. Kalimat nominal yaitu kalimat yang berpredikat bukan kata kerja, melainkan berjenis kata benda, kata sifat, kata bilangan, kata ganti, atau kata keterangan. Contohnya, ibu saya adalah seorang guru. Yang ke-28 adalah kata majemuk. Kata majemuk atau sering juga disebut sebagai kompositum adalah gabungan dua kata atau morfem dasar yang menghasilkan kata dengan makna baru. Contohnya adalah daya tahan, daya juang, kamar tunggu, kamar kerja, dan ruang baca. Demikian video yang saya buat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.